Di dalam sebuah warung makan, seorang pria yang memakai topi baseball melewati. Dia pergi keluar dengan pintu belakang, lalu menggunakan rantai untuk mengunci pintu itu. Kemudian muncul seekor monster di pintu warung makan itu. Semuanya buru-buru melarikan diri, tetapi pintu belakang warung sudah dikunci oleh orang memakai topi itu. Tak ada cara yang lain, monster itu sedang mendekat, mereka hanya bisa berjuang dengannya. Mereka menggunakan semua benda untuk berjuang dengan monster itu secara gila. Dengan cepat polisi datang ke sana dan mencegah tindakan orang-orang ini. Akan tetapi setelah lihat dengan hati-hati, tidak ada monster, di sana ada seorang hidup yang sedang berbaring. Dia sudah dipukul sampai mati oleh mereka. Dengan cepat Pete datang ke sana. Menurut kata-kata mereka, mereka tidak minum alkohol, tidak menggunakan perangsang, juga tidak menggunakan sihir. Akan tetapi mereka mengonfirm bahwa awalnya mereka melihat seekor monster. Kemudian, polisi berkata ekspresi mereka sangat biasa, bisa katakan bahwa semuanya hanya terjadi terhadap bagi orang-orang di ruang itu. Tak bisa mencari titik apa yang sama. Juga pada saat ini, seorang perawat mengundang pasien masuk untuk memeriksa. Ketika pria Mediterania baru saja membuka pintu, semua orang berteriak secara takut, jelas bahwa itu seekor monster. Dokter melemar kursi ke monster itu, perawat juga bergegas membantu dokter. Dia menggunakan gantungan baju untuk memukul monster, monster melihatnya segera kembali ke belakang. Akhirnya dia mendorong monster keluar jendela, tapi orang yang jatuh ke bawah adalah pria. Pete dan Mika datang ke sana tapi tak menemukan petunjuk apapun, tak ada hubungan apapun dengan orang-orang di warung makan. Bahkan cara uraian monster juga berbeda. Pete dan Mika tak ada petunjuk, dan hal ini terus terjadi lagi seperti racun. Wanita ini masuk rumahnya, memanggil suaminya tapi dia baru saja menurun sudah berteriak. Jelas bahwa dia melihat di depannya adalah seekor monster. Juga pada saat ini, Warehouse 13 sudah menerima berita tentang kasus ini. Pete dan Mika segera datang ke sana. Seorang pria mengarahkan pistol ke pintu di depannya. Mendengar bahwa mereka datang untuk membantu dia segera bilang monster sedang ada di dalam, wajahnya memang takut. Keduanya dengan sulit menasehati dia melepas, Mika mengambil pistol itu sedangkan Pete membuka pintu. Ketika Pete membuka pintu sang suami melihat tentakel monster sedang mengeluarkan, jadi dia buru-buru mengambil pistol. Untungnya Mika respon cepat, merampok pistol dan mengendalinya. Mika hanya bisa melakukan itu supaya dia tenang kembali. Sampai Pete membuka pintu dalamnya adalah seorang wanita sedang takut. Tapi ketika pria bangun kembali, dia berkata awalnya dia melihat seekor monster berkaki 18. Mika bertanya wanita itu apakah hari ini dia ada masalah. Dia berkata ketika pulang ke rumah, seorang pria memakai topi sudah menahannya dan memberikan dia sebuah kunci. Berkata mungkin milik dia. Pada saat itu Pete mendengar tentang kunci, mungkin dia sudah paham sesuatu. Dia menyuruh Mika memberikan gambaran monster. Tapi ketika melihat gambaran itu dia segera ingat Tulhu, seorang tokoh dalam cerita artis yang terkenal itulah Lovecraft. Dengan cepat mereka menaruh gadis ini menyelidiki, lalu tahu seumur hidup Lovecraft sudah melukis banyak monster. Lagi pula dia memiliki paranoid, tokoh-tokoh ini berdasarkan mimpi buruknya. Dan dia menyimpan semuanya di dalam sebuah kunci. Itu disebut dengan sebutan kunci Dreamgate, jelas bahwa semuanya karena kunci ini. Jadi asalnya lelaki memakai topi itu dari mana? 3 kali yang terjadi kasus juga muncul lelaki memakai topi. Mika tiba-tiba paham, orang yang melihat monster tidak ada masalah. Karena korban terkena kutukan baru saja dilihat menjadi monster. Jadi mereka datang rumah korban pertama untuk mencari petunjuk. Dengan cepat Pete sudah menemukan informasi tentang turnamen bisbol. Lagi pula pria itu memakai sebuah topi bisbol. Sehingga ada kemampuan bahwa keduanya sudah menonton perjuangan bisbol ini. Pada saat itu Mika tiba-tiba ingat perjuangan bisbol itu sudah terjadi sebuah kasus. Seorang gadis sudah meninggal dalam waktu kacau. Keduanya dengan cepat pergi ke stadion untuk menonton gambar-gambar itu. Keduanya menyadari bahwa dalam kerumunan, orang yang memukul gadis itu adalah korban di rumah sakit. Pada saat ini, pria memakai topi muncul, tampaknya dia mau menyelamatkan gadis itu, dan korban-korban sudah pernah melewati sana. Dia meminta bantuan darinya tapi mereka menolak, tampaknya itu adalah balas dendam. Pada saat ini keduanya menemukan, ketika ambulans datang, ada sebuah mobil mencegah di depan pintu.
Melihat kemarahan dia pada saat itu, keduanya tahu balasan dendam ini masih belum berakhir. Keduanya berbagi, Pete mencari pria memakai topi dan Mika mencari tujuan terus. Mika datang rumahnya, menemukan di sini ada banyak model BB monster. Dia buru-buru menelepon Pete, pada dasarnya bisa mengakui pembunuh adalah orang memakai topi itu. Tapi pada saat itu Pete menemukan dia sedang berdiri di belakangnya, menyadari ada sesuatu yang tidak biasa sehingga dia sudah melarikan diri. Pete mengejarnya ke sebuah ruang gym, memukul dia ke tanah, dan merampok kunci. Dia tidak mau menyerah, sehingga dia mengeluarkan kunci dan berteriak. Gadis tadi meletakkan beban dan berlari keluar, bahkan meminta bantuan dari orang-orang di sisi lain. Pete buru-buru menelepon Mika, bahwa dirinya sudah terkena kutukan bantulahnya. Pada saat ini, sekelompok bergegas, setiap orang ada setiap senjata dan sudah siap untuk berjuang dengan monster. Pete buru-buru melarikan diri, hasilnya membuat Mika tergencang. Untungnya dia respon cepat, mencegah di depan Pete. Mika memutuskan menggunakan kunci untuk menyelesaikan, jadi mengejarnya. Jadi 3 orang ini bergegas untuk memukul monster. Gadis ini langsung memecahkan segel untuk mengeluarkan kapak. Untungnya Mika sudah menangkap dia, menghancurkan kunci itu. Ketika dia berniat bergerak sudah diseret oleh temannya. Benarkah manusia? Sekarang baru saja Anda memang kuat. Dalam film itu ada sebuah adegan yang menakutkan. Itulah Claudia tak peduli keberatan Arthur. Menggunakan metronom menyelamatkan Shaun, tapi Shaun setelah hidup kembali tak bisa menutup dadanya. Dalam kepalanya penuh dengan gambaran yang ketika masih hidup. Dalam film Arthur mengambil sebuah lukisan bentuk pedang. Tapi mirip seperti dia sedang memimpi. Ketika dia bertindak iblis akan memasuki tubuhnya.